Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kali ini saya muncul dengan timbangan badan karena tiap hari saya selalu menimbang badan untuk mengetes atau mengkontrol berat badan saya. Dan rupanya timbangan saya ini sampai jebol karena terlalu berat saya, dan itu menjadi warning bagi saya. Over, dan badan saya semakin melar. Maka kita harus seimbang makanan kita supaya sehat, tidak menimbulkan penyakit, dan tentu saja jangan terlalu berat. Itu yang menjadi tujuan utama menimbang setiap hari ini. Timbangan membuat kita menjadi seimbang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga mendengarkan Injil tentang keseimbangan. Setelah Yesus membungkam orang Saduki, lalu orang-orang Farisi itu datang pada Yesus untuk sekali lagi mencobai dia. Guru, hukum yang paling utama di dalam hukum Taurat itu apa? Lalu Yesus menjelaskan, hukum yang utama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seimbang antara mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Atau mungkin sebagai konsekuensi mengasihi Tuhan, kita mengasihi manusia. Itu selalu niscaya harus. Di dalam Taurat dan kitab para nabi, semuanya itu menggantung hukum yang utama ini. Mencintai Tuhan, mencintai sesama. Seperti salib, mencintai yang di atas dan yang di samping. Saudara-saudari yang terkasih, sering kita mendengar konflik dengan mengatakan kalau ada orang-orang yang malas dalam ke gereja atau dalam aktif di kegiatan menggereja. Saya tidak ke gereja tidak apa-apa. Saya tidak mau aktif dalam kegiatan-kegiatan menggereja tidak apa-apa. Yang penting saya tidak merugikan orang lain. Yang penting saya tidak bertengkar dengan orang lain. Yang penting saya tidak bermusuhan dengan orang lain. Itu si A, dia aktif ke gereja, tapi wataknya tidak pernah lagi akur dengan tetangganya, selalu ribut, munafik. Itu si B, dia aktif berdoa, dia aktif dalam lingkungan-lingkungan, tetapi ternyata dia selalu membawa pertengkaran, dia merugikan orang lain, dia bertindak tidak adil terhadap karyawannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang pembenaran diri saja. Atau sebaliknya, saya berhak untuk mengkorupsi waktu, membuat orang lain marah, menegur orang lain dengan keras. Saya berhak untuk menindas orang lain. Kan saya sudah aktif ke gereja, saya sudah aktif di mana-mana dalam kegiatan, sehingga saya sering berdoa tiap hari. Maka Tuhan pasti mengasihani saya. Itu juga ekstrim yang lain. Yang paling baik adalah keseimbangan antara kita memuliakan Tuhan dan sekaligus kita berbuat baik terhadap sesama. Orang yang mempunyai argumen atau membenarkan diri tidak pernah berdoa dan ke gereja, dengan membandingkan orang-orang ateis pun itu juga pada berbuat baik, lebih baik daripada orang-orang yang ke gereja. Tetapi tentu saja kita bertanya-tanya, kekuatannya sebagai pekerja sosial tanpa dilandasi kerohanian bersama Tuhan yang ilahi, tentu saja kita akan kopong di situ. Tetapi sebaliknya, ketika kita semua seakan-akan kita berdoa pada Tuhan, kita berdevosi, tetapi kita tindakannya tidak pernah memperhatikan orang lain, apalagi keluarga kita sendiri. Kita bertengkar terus, kita mau menangnya sendiri. Itu juga akhirnya kita tidak pernah memahami relasi terhadap sesama.
Maka hukum Taurat yang utama dan terutama menurut Yesus adalah seperti salib, yaitu selalu mengarahkan hati kepada yang di atas, selalu mengarahkan hati kepada Tuhan, dan tidak lupa juga sebagai konsekuensi tentunya sesama ini menjadi suatu perhatian kita, suatu aksi yang nyata dari iman kita, devosi kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Maka dalam aktualisasi iman, sesama kita beri perhatian, dan disitulah kita akan menjadi semakin hari semakin seimbang dengan kata dan perbuatan, dengan doa dan pelayanan, dengan segala unsur puji-pujian dan solidaritas kepada sesama kita. Saudara-saudari, seimbang. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.